Bapak Ibu Guru, salam dan bahagia. Bertemu lagi dengan saya, Rio Yonatan. Kali ini kita masih membahas di modul yang keempat, profesional, KB-nya yang kedua. Semoga video ini bermanfaat, silakan disimak bersama-sama. Baik, langsung saja untuk pertanyaannya kita akan coba lihat Bapak Ibu ya. Ini di modul yang keempat, profesional, KB-nya yang kedua. Nomor 1, ketika Anda akan melakukan kegiatan pembelajaran bina diri, kemudian siswa Anda tidak termotivasi untuk melakukan, maka yang harus Anda lakukan adalah, baik Bapak Ibu, di sini konsepnya adalah kita harus memahami dulu pengertian dari masing-masing opsinya. Naturalisasi ini adalah bagaimana kita bisa membuat sesuatu tadi menjadi seperti aslinya begitu, jadi dibuat senatural mungkin. Tentu saja ini bukan. Peniruan adalah mencontoh bahwasanya anak ini sudah tidak mood, tidak termotivasi. Bagaimana kita mau bisa supaya kita menjadi contoh? Jadi tidak bisa. Prompting, melakukan atau mengatakan sesuatu untuk membantu agar dapat mengerti apa yang dilakukan. Jadi bantuan sementara. Prompting tadi bantuan sementara. Apakah ini bisa dijadikan contoh? Nah, dari sekian banyak ini ada salah satu pilihan opsi yang bagus, yaitu modeling, yaitu memberikan contoh atau modeling, menunjukkan kepada anak apa yang harus dilakukan. Bapak Ibu bisa lihat bahwasanya modeling itu adalah sebagai bahasanya sebagai toladan, sebagai contoh, sebagai sebagai bentuk bagaimana kita mencontohkan sisi yang baik tadi sehingga termotivasi. Jadi untuk nomor 1 jawabannya adalah B. Nomor 2, langkah paling awal yang Anda lakukan ketika melatih keterampilan pengembangan diri adalah, jadi langkah paling awal dalam langkah pengembangan diri ini ada 4 tahapan, yaitu modeling, prompting, feeding, dan shaping. Nah, Bapak Ibu bisa cari nanti di HP-nya masing-masing apa saja pengertian modeling, prompting, feeding, dan shaping. Dari sini kita bisa lihat yang ada di sini adalah apakah peniruan, apakah naturalisasi, generalisasi, atau prompting. Yang jelas di sini yang mendekati adalah prompting. Ini sesuai dengan teori ya Bapak Ibu. Baik, nomor 3, dari beberapa prinsip yang harus diketahui, salah satu prinsip yang paling utama dari yang lain dalam pembelajaran pengembangan diri adalah prinsipnya. Itu ada di halaman 7 sampai 8, Bapak Ibu bisa dilihat di materinya di KB yang kedua. Prompting verbal, bantuan secara verbal, tidak. Mencontohkan atau model, tidak juga. Feeding juga bukan, tapi lebih kepada prinsipnya dalam melakukan kegiatan pembelajaran pengembangan diri harus berdasarkan adalah activity daily living atau kegiatan sehari-hari. Nah, ini menjadi salah satu prinsip karena apa? Karena dari dasar activity daily living inilah kita bisa melihat dan mencontohkan hal-hal yang sederhana yang dilakukan setiap hari pada kondisi anak. Lanjut kepada nomor 4. Dalam rangka membangun kemampuan dari diri siswa, dalam rangka membangun kemampuan diri siswa dengan hambatan intelektual, maka tujuan diberikan keterampilan-keterampilan dalam rangka. Nah, Bapak Ibu, kata kunci dari nomor 4 ini adalah membangun kemampuan diri siswa. Tujuan diberikan keterampilan buat apa sih? Jadi pertanyaan ini maksudnya adalah ketika Bapak Ibu memberikan sesuatu yang diharapkan kepada anak ini apa sih? Aktualisasi diri, keterampilan merawat diri, atau keterampilan bekerja. Semuanya kalau saya pikir adalah pengecoh yang bagus, tapi ada sesuatu yang menjadi pembeda. Bapak Ibu bisa melihat bahwasanya kemandirian merupakan tujuan diberikannya keterampilan. Jadi ketika dia mandiri, keterampilan-keterampilan yang diajarkan tadi dia bisa melakukan dengan baik, harapannya kan seperti itu ya. Jadi bukan untuk mengaktualisasi diri atau keterampilan merawat diri, bahkan keterampilan bekerja juga bukan. Lalu nomor 5,
Berikut adalah tahapan pembelajaran keterampilan motorik yang dapat diterapkan dalam pengembangan diri berdasarkan pendapat Bloom dan Krathwohl kecuali. Nah, ini Bapak Ibu ada beberapa materi yang saya coba bantu, yaitu peniruan, manipulasi, ketepatan, artikulasi, dan naturalisasi. Jadi, kalau peniruan dia termasuk, artikulasi dia termasuk, ketepatan dia termasuk, yang bukan adalah persepsi. Jadi kayaknya ini bisa disingkat ya, kayaknya buat singkatan supaya Bapak Ibu ingat tahapan pembelajaran keterampilan motorik, yaitu PMKAN, pemakan gitu aja, pemakan. Jadi pemakan adalah pemain, peniruan, pemakan tuh P-nya peniruan, M-nya tuh manipulasi, K-nya tuh ketepatan, A-nya tuh artikulasi, dan E-nya naturalisasi. Jadi ingat-ingat dengan pemakan. Nah, ini bisa menjadi salah satu teknik juga kalau saya kemarin mengingatnya dengan membuat singkatan yang gampang diingat ya. Oke, baik, nomor yang ke-6. Dalam rangka memberikan penilaian atas hasil belajar bina diri, langkah yang terbaik adalah dengan menggunakan penilaian hasil belajar bina diri, langkah yang terbaik. Jadi penilaian atas hasil belajar bina diri. Nah, Bapak Ibu, bina diri ini adalah langkah yang bisa kita coba lakukan dengan cara yaitu sistem scoring atau bentuk deskriptif, atau menggunakan nilai angka, atau menggunakan scoring dan deskriptif. Jadi begini Bapak Ibu, kalau dalam penilaian di dunia PLB itu kan biasanya ada scoringnya ya, ada angkanya, tapi juga ada deskriptifnya juga. Lalu itu bisa menjadi hal yang sama yang kita bisa terapkan kepada hasil belajar bina diri kepada siswa kita. Sistem scoring itu hanya angka-angka saja, bentuk deskriptif itu hanya penjabaran saja, menggunakan nilai angka itu hampir sama dengan sistem scoring. Ini lebih tepat kayaknya yang D. Baik, nomor 7, salah satu ruang lingkup bina diri adalah, ya ini untuk kemandirian ya, salah satu ruang lingkupnya itu ruang lingkup pengembangan bina diri adalah keterampilan terkait dengan merawat diri, mengurus diri, menolong diri, keterampilan sosial, keterampilan dalam berkomunikasi, dan keterampilan yang terkait dengan pekerjaan. Nah, Bapak Ibu, ruang lingkupnya kira-kira yang mana? Kalau kognitif ini bagian dari pedagogik ya. Perilaku ini behavioristik. Afektif ini sesuatu yang berkaitan dengan sikap, watak, perilaku, emosi, minat, serta nilai yang terdapat pada individu. Sedangkan komunikasi ini BKPBI. Jadi lebih kepada untuk komunikasi. Yang 8, salah satu tujuan pengembangan diri bagi tunagrahita adalah A. Menafkahi diri. Jadi tujuan pengembangan diri bagi tunagrahita itu menafkahi diri, menyesuaikan diri, menyelesaikan masalah, menghibur diri. Yang D kita bisa coret karena tidak terlalu kuat pengecohnya. Tapi yang A dan C itu Bapak Ibu bisa menjadi pengecoh untuk jawaban kenapa tidak dipilih. Tujuan pengembangan diri bagi tunagrahita itu adalah bukan menafkahi diri ya. Benar sih, benar untuk ujungnya nanti adalah ke sana, cuman saat ini kan prosesnya adalah saat itu juga gitu. Jadi tidak menjadi jawaban. Lalu menyelesaikan masalah bisa saja. Tapi lebih spesifik dari pengembangan diri adalah bagaimana dia bisa mengembangkan potensi yang ada di dirinya tadi. Ya, salah satunya adalah untuk menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Baik, nomor 9, alasan tunagrahita memerlukan waktu luang adalah, nah ini ada di materi ya, kemampuan mengisi waktu luang dibutuhkan pada anak tunagrahita untuk melatih bahwa aktivitas kehidupan itu bukan hanya kegiatan sehari-hari yang rutin, namun dapat diisi dengan kegiatan positif. Nah itu jadi alasannya adalah tunagrahita perlu memahami apa yang harus dilakukan dalam waktu senggang. Itu untuk nomor yang 9. Nomor 10, penghargaan diberikan kepada peserta didik tunagrahita dengan memperhatikan, ada di halaman 19 Bapak itu, yaitu bentuk penghargaan yang disukainya.
Jadi penghargaan diberikan itu untuk memperhatikan apa bentuk penghargaan yang disukainya. Baik, begitu ya Bapak Ibu untuk pembahasan modul yang keempat, profesional, KB-nya yang kedua. Semoga video ini bermanfaat bagi Bapak Ibu semua. Salam hormat bagi Bapak Ibu guru. Aku, kamu, kita setara. Terima kasih.